Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Khairuniswah. Saya asalnya dari Humas kelas 3D dengan NIM 12340600158. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran diri saya dalam masyarakat dari saya masih kecil hingga saya dewasa nanti dengan 7 aspek sosiologi. Dan video ini saya persembahkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Antropologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Betty Tresnawati, Esos MIKOM. Sejak kecil, saya tumbuh di ibu kota Jakarta sebagai anak pertama dengan peran yang terbatas pada keluarga dan lingkungan dengan lingkup kecil, seperti bermain dengan teman-teman di sekitar rumah dan juga mengikuti aturan keluarga. Nah, dalam stratifikasi sosial, keluarga saya berada pada lapisan menengah karena tinggal di ibu kota yang memberikan akses pendidikan dan kebutuhan yang cukup terpenuhi. Masa kecil saya didominasi oleh aturan dan keputusan orang tua serta guru di sekolah. Saya diajari norma sosial seperti sopan santun, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga kebersihan. Konflik sosial yang kerap terjadi adalah perbedaan pendapat dengan teman ataupun saudara saya, yang kadang berujung dengan pertengkaran. Keluarga menjadi institusi sosial utama yang membentuk nilai dan identitas saya selama masa kecil. Saat ini, sebagai mahasiswa, saya berkontribusi dalam komunitas kampus dan fokus pada pembelajaran mata kuliah yang ada di kampus. Dalam stratifikasi sosial, pendidikan memberikan peluang bagi saya untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi seperti ingin melanjutkan S2. Dominasi sosial di kampus terlihat dari hierarki dosen dan organisasi yang mempengaruhi kebijakan serta aktivitas. Norma sosial di lingkungan kampus melibatkan tanggung jawab akademik dan etika sosial. Konflik yang saya sering alami itu terjadi dalam kerja kelompok atau organisasi karena perbedaan pandangan. Pendidikan tinggi itu membuka peluang mobilitas sosial vertikal untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Institusi kampus, organisasi, dan agama itu menjadi landasan moral, sosial, dan akademis bagi saya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang diplomat yang bertugas sebagai representasi negara dalam hubungan internasional. Peran ini memungkinkan saya untuk memelihara hubungan baik antar negara, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik internasional, sekaligus membawa pesan budaya yang mencerminkan nilai toleransi, perdamaian, dan kerjasama antar bangsa. Sebagai diplomat, posisi saya berada di lapisan stratifikasi sosial yang jauh lebih tinggi karena status pekerjaan yang akan dihormati dan juga akses ke sumber daya global. Namun tanggung jawab ini harus digunakan untuk mempromosikan kesetaraan dan pembangunan global dalam hubungan internasional yang sering didominasi oleh kekuatan negara besar tentunya. Saya ingin memastikan kepentingan negara saya tidak terpinggirkan dengan mempromosikan kerjasama yang adil dan menjadi pengimbang dalam dinamika kekuasaan. Selain itu, seorang diplomat harus menghormati norma-norma sosial internasional seperti etika diplomatik dan nilai-nilai universal, sembari memperkenalkan budaya negara untuk membangun pemahaman lintas budaya. Nah, diplomasi juga menuntut kemampuan menangani konflik sosial antar bangsa, baik berupa perselisihan politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, dengan pendekatan damai yang mengedepankan dialog, itu menjadi diploma membuka peluang mobilitas sosial yang signifikan. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dengan memperjuangkan program pembangunan global dan bantuan kemanusiaan. Sebagai bagian dari berbagai institusi sosial seperti pemerintahan, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintahan, saya ingin memperkuat sinergi antar lembaga tersebut demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan global dengan menjadikan nilai-nilai keluarga sebagai landasan moral utama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.